Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Febrianti dari kelas A angkatan 2019 dengan NIM akhir 36 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan membahas tentang membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Langsung saja ke novel Indonesia. Novel Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya asal Indonesia. Novel Indonesia menggunakan nama tokoh yang sama dengan nama-nama asli Indonesia. Kemudian 66% dari novel Indonesia mengambil setting waktu kekinian zamannya, serta 34% lainnya menggunakan cerita tentang masa yang belum lama berlalu. Contoh novel asli Indonesia ialah Gadis Pantai, Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, atau Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Kemudian novel terjemahan. Novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarangnya, berkebangsaan asing yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel terjemahan yang biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern atau klasik. Penokohan dalam novel terjemahan biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Contoh novel terjemahan adalah Twilight, Harry Potter, Petualangan Sherlock Holmes, dan lain sebagainya. Persamaan antara novel terjemahan dan novel Indonesia dalam hal unsur intrinsik ialah sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur, sudut pandang, tokoh penokohan, dan latar gaya bahasa atau amanat. Kemudian unsur ekstrinsiknya ialah sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Ya, perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan ialah perbedaan terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan negara lain. Kemudian karakteristik novel terjemahan. Yang pertama, bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, lebih banyak kisah khayalan, watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara, menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap, yang ditulis dalam bahasa asing, dan dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, pembangun sebuah cerita, memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Unsur intrinsik novel terjemahan ialah tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Kemudian ekstrinsiknya ialah nilai ideologis, nilai politis, nilai ekonomi, nilai sosial budaya, nilai religius, nilai humanistik, nilai estetika, nilai edukatif, nilai psikologis, dan nilai moral. Kemudian ada novel serius, novel populer, dan novel teen lit. Novel merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Karena masalah atau konflik yang diceritakan dalam novel itu lebih dari 2 dan kompleks, oleh karena itu tidak heran jika novel lebih panjang dari cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya.
Ciri-ciri novel ialah pada umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Kemudian novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Alur ceritanya kompleks. Cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang. Durasi membacanya cukup lama. Kemudian ada novel serius. Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Ciri-ciri novel serius. Yang pertama ialah masalah percintaan banyak diangkat. Kemudian masalah kehidupan amat kompleks. Mengungkapkan sesuatu yang baru dengan cara yang baru. Tidak mengabdi pada selera pembaca. Mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Tujuannya ialah menghibur, tetap bertahan sepanjang zaman. Kemudian novel populer. Nurgiantoro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman dan tidak memaksa orang untuk membacanya. Sekali lagi, seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Kemudian ciri-ciri novel populer. Yang pertama, bentuk covernya yang sering menonjolkan warna cerah, ilustrasi agak ramai. Kemudian dari segi penokohannya menampilkan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturalnya. Tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Dari segi latar, tempat, dan peristiwa, cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Tampilnya tokoh-tokoh yang stereotip. Dan yang terakhir ialah novel teen lit. Teen lit adalah singkatan dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umurnya. Novel yang ditujukan untuk pada remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenis ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan. Jadi tidak berkisah sesuatu yang berat. Ciri-ciri novel teen lit ialah penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. Ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja. Mengeksplor konflik-konflik yang biasa terjadi pada saat remaja. Penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara menarik. Memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Biasanya yang menjadi tokoh utama pada teen lit adalah seorang gadis. Tunduk kepada selera pasar. Dan yang terakhir ialah alur yang sederhana. Sekian penjelasan tentang materi membandingkan novel Indonesia dengan novel terjemahan. Jika ada kesalahan kata maupun informasi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.